Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Sapa Mamake channel di sini. Dalam kesempatan ini kita akan bahas mengenai apa tugas dari ADM Sewing dan juga ADM Gudang Aksesoris. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk selalu support channel Sapa Mamake dengan cara subscribe, like, share, and comment, serta pencet tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi dari video Mamake selanjutnya. Sobat YouTube semuanya, kita akan bahas melayani ataupun menanggapi beberapa pertanyaan terkait dengan tugas dari ADM Gudang Aksesoris dan juga ADM Sewing. Ada beberapa pertanyaan, kalau misalkan kerja di garment bagian ADM itu apa saja sih tugasnya? Kita melakukan pembukuan secara administratif apa yang terkait dengan pengeluaran dan pemasukan material atau aksesoris. ADM Gudang Aksesoris sangat penting sekali ya perannya di sini ya. Nah, untuk ADM aksesoris itu mereka sebenarnya tugas tidak begitu berbeda jauh dengan ADM gudang kain, cuma hal yang dipegangnya hanya materialnya berbeda. Kalau gudang aksesoris itu cenderung ke aksesoris yang mereka handle, aksesoris yang masuk, dan aksesoris ini biasanya untuk perusahaan garment itu macam-macam sekali. Contoh-contoh yang dimaksud aksesoris di sini adalah ada label itu ada juga terdiri dari main label, size label, ada car label, pokoknya jenis-jenis label. Ada juga mereka yang namanya zipper, ada juga eyelet, ada juga button, ada juga webbing, ada velcro, ada drawstring, berbagai macam. Dan untuk ADM gudang aksesoris itu mereka itu sangat-sangat harus teliti sekali, karena dengan adanya berbagai macam item yang masuk, otomatis banyak konsentrasi yang mereka harus curahkan, karena beda style tuh biasanya beda-beda pemakaian. Jangankan beda style ya, biasanya beda shipment, beda destination, itu biasanya label-labelnya pun sudah berbeda. Dan misalkan kayak zipper itu biasanya untuk negara-negara yang USA dan negara lain itu jenis zippernya pun sudah berbeda. Nah, di sini kalau di garment itu ada istilah left insert, ada right insert. Jadi bukaan zipper itu masuk dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri, itu di garment pun sudah dibedakan. Kalau untuk buyer-buyer tertentu memang dia mau seperti itu. Nah, itu pun harus dari gudang aksesorisnya pun itu sudah harus dipisahkan, karena nanti saat orang sewing, ADM sewing itu melakukan pengebonan dari gudang itu mereka sudah tahu, dan biasanya itu PO-nya juga dipisah ya. Nah, jadi selain ADM itu juga melakukan input data barang yang masuk, ADM itu biasanya melakukan pembukuan. Jadi material-material yang dibond oleh ADM sewing itu diinput oleh ADM gudang aksesoris. Kalau bagian karyawan yang lain biasanya menyiapkan atau menghitung, dan tidak menutup kemungkinan ADM di sini juga melakukan kerjasama dengan karyawan staf yang lain atau bagian yang lain di dalam gudang tersebut. Biasanya ADM gudang aksesoris itu melakukan komunikasi atau intens komunikasi dengan bagian purchasing ataupun bagian merchandising ataupun bagian accounting. Nah, bagian accounting itu karena mereka itu biasanya kan ada pemasukan barang, pengeluarannya berapa, ini sesuai atau enggak, tentunya terkait dengan cost. Itu bagian gudang aksesoris. Nah, untuk bagian ADM sewing, nah mereka berarti sebenarnya tidak berbeda jauh. ADM sewing ini tentunya mereka biasanya untuk melakukan pengebonan di gudang aksesoris, mereka ada acuannya. Biasanya ada yang disebut dengan purchase requisition ya, jadi semacam kayak
bill of material, bisa juga dibilang purchase request ya. Itu biasanya kalau bahasa awamnya sih kita sebut saja mungkin list material ya. Mungkin ini akan lebih gampang dimengerti ya. Jadi list material. Jadi material-material dalam satu setel itu pakainya apa saja. Biasanya ADM itu tahu. Nah, ADM itu biasanya dikasih alat dari merchandiser. Biasanya kita juga dari merchandiser itu kasih yang namanya trim card. Nah, trim card itu di situ tercantum beberapa material, semua material, bahkan dari kain, aksesoris sewing, aksesoris packing, semua ada di situ, karena itu sebagai acuan untuk order atau ngebon istilahnya, untuk ambil barang ke bagian gudang aksesoris. Nah, biasanya trim card ini pun dimiliki selain ADM sewing, dimiliki juga oleh bagian gudang aksesoris, bagian gudang kain, bagian packing, dan juga QC, karena ini untuk sebagai acuan bahwa apa yang mereka terima dari supplier untuk bagian gudang itu benar, dan yang bagi ADM apa yang diterima dari gudang itu sudah benar sesuai yang dimau. Biasanya ADM tugasnya seperti itu, dan ADM juga mereka harus tahu yang terkait dengan cutting adalah penurunan. Jadi penurunan itu tiap style itu biasanya harus benar-benar cross check, jangan sampai bagian-bagian dari garment tersebut itu ada yang ketinggalan. Kan bisa saja misalkan cutting lupa potong, terutama untuk bagian yang kecil, misalkan contoh kayak jaket kan biasanya ada bibir kantong itu kan sangat kecil sekali ya, bahkan kalau kita tidak tahu itu seperti kayak kain bekas ya, karena kecil sekali. Itu kalau misalkan sampai ketinggalan, proses itu tidak bisa dilakukan, akhirnya outputnya terlambat. Jadi ADM sewing di sini tugasnya selain dia untuk menyiapkan material-material aksesoris, mereka juga menyiapkan ataupun kontrol penurunan potongan dari cutting. Ya, selain daripada itu, kita yang poinnya belum dibahas, yang material itu paling penting di sini adalah benang. Jadi selain label itu ada benang, ada juga yang untuk sewing ya, selain yang tadi kita sebutkan tuh ada benang juga. Benang itu prioritas pertama, yang pertama kali harus disiapkan oleh seorang ADM sewing, karena proses pertama adalah benang. Dan biasanya yang terkait dengan penurunan cutting tuh selain kain itu ADM juga harus menyiapkan interlining. Jadi maksudnya menyiapkan di sini artinya ya mereka berkomunikasi atau berhubungan langsung dengan bagian cutting. Jadi panel-panel yang terkait dengan potongan atau interlining itu mereka siapkan berhubungan dengan cutting. Dan untuk aksesoris mereka berkaitan dengan gudang aksesoris. Jadi kalau ADM sewing itu hanya sampai sebatas aksesoris sewing aja yang mereka siapkan. Nanti untuk packingnya yang handle adalah ADM packing. Nah, biasanya ADM sewing ini sepengetahuan saya ya, mereka juga melayani terkait dengan spare part mesin. Melayani artinya di sini adalah contoh misalkan kalau ada sepatu mesin atau sepul mesin yang mereka sudah tidak tidak berfungsi, mungkin ya kurang baik. Nah, biasanya mereka berkoordinasi dengan ADM mekanik. Selain terkait dengan pekerjaan ataupun order, biasanya ADM di sini itu melakukan checklist, atau biasanya bukan checklist ya, artinya absensi. Mereka melakukan absensi, dan mereka jadi selain bekerja sama dengan departemen lain terkait order, biasanya ADM di sini bertugas untuk kayak semacam absensi. Jadi ADM selain melakukan pekerjaan yang terkait dengan order secara administratif, ADM juga sebagai penghubung atau perpanjangan tangan antara personalia dengan karyawan sewing. Misalkan terkait mungkin absensi, terkait mungkin kayak jatah-jatah ada susu, atau
terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan personalia. Jadi semuanya lewat ADM, soalnya kan tidak mungkin karyawan langsung direct ke personalia ya. Mungkin itu ada case-case tertentu yang memang mengharuskan mereka direct, tapi sebagai penghubung biasanya ADM tersebut yang melakukan. Jadi itu tugas dari ADM secara general ya. Mungkin kalau detailnya sih lebih banyak lagi ya. Terima kasih sudah simak video Mamake terkait tugas dari ADM aksesoris dan juga ADM sewing, ADM production. Semoga bermanfaat dan bisa jadi gambaran untuk yang mau melamar pekerjaan di pabrik garment. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe dan pencet tombol loncengnya agar mendapat notifikasi dari video Mamake yang baru. Oke, sobat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bye-bye.